Selamat pagi semuanya, selamat datang di presentasi UAS kami, UAS Kecerdasan Artifisial kami, dengan judul membangun model klasifikasi dengan random forest pada dataset iris. Next. Jadi di sini kami satu kelompok itu bertiga, ya. Perkenalkan, nama saya Nathan Marvel, dan juga ada Leonard Edward dan Luis Anthony. Next. Nah, jadi pada tahap pertama kita memulai dengan mengimpor pustaka yang diperlukan seperti dataset dari scikit-learn untuk membuat dataset iris, train test split untuk membagi data pelatihan dan pengujian, serta random forest classifier untuk membangun model klasifikasi. Setelah itu kita membuat dataset iris menggunakan fungsi dataset load iris. Dataset ini terdiri dari 4 fitur input, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, yang sedangkan digunakan untuk memprediksi jenis bunga. Next. Sedangkan fitur output-nya kita memiliki 3 kelas bunga, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Oke, untuk slide kelima, nah pada langkah ini kita memeriksa data yang telah dimuat di iris.data. Jadi yang menunjukkan data input yang terdiri dari 150 sampel bunga iris dengan 4 fitur, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Sementara itu, iris.target berisi label kelas yang menunjukkan spesies bunga yang masing-masing berupa nilai 0, 1, dan 2 yang mewakili Setosa, Versicolor, dan Virginica. Selanjutnya, kita menugaskan variabel input ke dalam X dan output ke dalam Y untuk memastikan data sudah siap. Kita juga memeriksa dimensi data dengan menggunakan X.shape dan Y.shape yang menunjukkan jumlah sampel dan fitur dalam dataset. Next. Nah, kemudian di slide 6, di sini build classification model using random forest, di mana setelah data dipersiapkan, kita melanjutkan dengan klasifikasi dengan menggunakan random forest classifier. Di sini kita membuat model dan melatihnya dengan data input X dan label target Y menggunakan fungsi fit. Nah, setelah itu model akan dilatih sehingga kita dapat mengevaluasi kontribusi masing-masing fitur dengan melihat feature importance dengan menggunakan clf.feature importance. Nah, di situ kita dapat mengetahui fitur mana yang memiliki pengaruh terbesar dalam memprediksi kelas bunga iris. Next. Nah, pada tahap ini kita mulai dengan membuat prediksi menggunakan model random forest yang telah dibangun sebelumnya dengan menggunakan fungsi clf.predict. Nah, kita dapat memprediksi kelas bunga iris berdasarkan data input baru. Sebagai contoh, kita memprediksi kelas untuk membangun sampel dengan fitur sepal length 5.1, sepal width 3.5, petal length 1.4, dan petal width 0.2. Selain itu, kita juga dapat menggunakan clf.predict untuk memprediksi kelas berdasarkan sampel tertentu dalam dataset, seperti X dalam kurung 0. Untuk mendapatkan gambaran lebih dalam, kita juga dapat menggunakan clf.predict underscore berubah untuk melihat probabilitas prediksi setiap kelas dengan memberikan kita informasi lebih lanjut tentang seberapa yakin model dengan prediksi yang dibuat. Next. Setelah mempersiapkan dataset, langkah pertama yang dilakukan adalah membagi data menjadi 2 bagian dengan menggunakan rasio 80/20. Fungsi train test split X, Y, test size 0,2 membagi data menjadi data pilih pelatihan dan data pengujian, di mana 80% digunakan untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Nah, setelah itu kita akan memeriksa dimensi data pelatihan dan pengujian dengan menggunakan xtrain.shape dan ytrain.shape untuk memastikan pembagian data sudah benar. Selanjutnya, model random forest dibangun kembali dengan melatihnya menggunakan clf.fit, xtrain, ytrain agar model dapat mempelajari pola yang ada dalam data pelatihan dan siap untuk melakukan prediksi. Setelah model tersebut dilatih, kita melakukan prediksi untuk satu sampel data menggunakan clf.predict. Sebagai contoh, kita memprediksi kelas untuk bunga dengan fitur sepal length 5.1, sepal width 3.5, petal length 1.4, dan petal width 0.2. Selain itu, kita juga menggunakan clf.predict Pogba untuk melihat probabilitas prediksi setiap kelas yang memberikan gambaran lebih mendalam tentang seberapa yakin model dengan prediksi yang dibuat. Selanjutnya, kita melakukan prediksi pada seluruh data pengujian dengan menggunakan clf.predict xtest yang memberikan prediksi
untuk semua sampel dalam data pengujian. Hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan label asli y-test yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi akurasi model dengan dalam mengklasifikasikan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, pada tahap ini kita mengukur kinerja model dengan menghitung akurasi menggunakan fungsi clf.score x-test y-test. Akurasi ini menunjukkan bahwa seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan dengan jumlah total data pengujian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model random forest memiliki akurasi sebesar 90%, yang berarti bahwa 90% prediksi yang dilakukan oleh model terhadap data pengujian adalah benar. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Pak.